Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati. Kita akan beribadah memuliakan Tuhan dengan seluruh hati dan pikiran kita. Sudah selayaknya kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan, keikhlasan sebagai ucapan syukur kita. Mari kita mengambil saat teduh. Marilah kita datang beribadah dengan hati yang bersyukur dan penuh damai dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pagi hari ini di dalam Mazmur 96 ayat yang keempat. Mazmur 96 ayat yang keempat. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Perlu saya garis bawahi, redaksi Allah, segala Allah adalah kecil dari segala Allah, non kapital, artinya ilah-ilah atau berhala. Jadi kita punya Tuhan Allah Yahweh, Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, yang lebih dahsyat dari segala ilah. Puji pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan untuk duduk. Mari kita memuji kebesaran Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang patut kita muliakan. Hanya Dia yang patut kita agungkan. Terpujilah nama Yesus.
pujian kita menjadi kemuliaan dan hormat bagi Allah Maha Tinggi, Tuhan yang mengasihi kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di tengah perenungan kita, sebelum kita lebih lanjut untuk beribadah, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mohon pengampunan bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengakui akan dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan hati yang penuh dengan penyesalan, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu mengucap syukur. Tuhan begitu baik, begitu cermat, memelihara kami dengan penuh kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis setiap hari. Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami hari lepas hari, kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Kami gagal untuk mengasihi istri kami, mengasihi suami kami, memperhatikan, mengasihi anak-anak kami. Banyak hal kami lalaikan di dalam kami bekerja sebagai seorang pegawai. Kami mementingkan kepentingan diri sendiri. Bahkan di dalam kesaksian kami tidak memiliki karakter yang jelas sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kiranya kasih Kristus yang darahnya tercurah di Kalvari itu mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita bersama-sama setelah kita menyatakan bahwa kita adalah berdosa di hadapan Tuhan, kita ingin menyatakan bahwa memang keberdosaan kita itu sepertinya menjadi sebuah kecenderungan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Kita akan menyatakan sukacita kita, menyatakan betapa walaupun kita seharusnya menerima penghukuman, tetapi Tuhan menyediakan kasih-Nya itu bagi kita sekalian. Yesus yang terpaku di salib adalah gembala kita yang sangat baik bagi kita. Kita ini adalah domba-domba yang hilang. Kita ini adalah domba-domba yang suka pergi mengabaikan gembalanya. Kita akan pujikan pujian PPR yang berbunyi, "Ku sebagai domba yang hilang." Kita sama-sama pujikan lagu ini. Domba yang terhilang, tak suka dalam kandang, tak suka dalam kandang, cemburuan suara menggulari darinya. Ku anak yang tersesat, selalu berkelana, meluapkan firman Bapa, lepas dari
Gembala cari domba, Bapa cari anaknya. Gembala cari domba, Bapa cari anaknya. Belisik seruan domba, sungguh berbahaya. Nampak bukan binasa, sudah ada. Tuhan datang dengan senyum menyelamatkanku. Yesuslah gembala. Yesuslah gembalaku. Kasih-Nya sungguh besar. Dia menguruskan dalam sucilah hatiku. Ku hilang dicarinya, mati rindukannya. Selalu ku dipelihara di dalam kasih-Nya. Syair lagu ini sungguh menyadarkan kita betapa kita ini sungguh bebal. Domba adalah satwa yang begitu lemah dan domba sangat membutuhkan sang gembala. Domba yang 1 ekor dari 100 itu, ketika sang gembala mengandangkannya, didapati 1 tidak ada. Dan sang gembala itu kembali ke padang mencari seekor domba yang tersesat. Dicarinya, digendongnya dari jurang kehancuran. Begitulah hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Kita adalah domba yang tersesat. Domba yang terhilang. Tapi anak domba Allah sejati, Kristus mati di kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita sekalian. Itulah yang membedakan seluruh agama di dunia ini. Bahwa kasih Allah yang dinyatakannya di dalam Kristus itu adalah bagian hidup kita. Tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan sukacita penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita menerima anugerah Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita sekalian dari Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Kita akan mengucapkan petunjuk hidup baru terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24. Kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai dari alamat firman Tuhan. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan mengenakan dosa. Ya, saya izinkan, saya ulangi sekali lagi. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Kita lanjutkan dengan mengucapkan, melafazkan ayat emas di bulan Juni, yaitu dari Roma 8 ayat 28. Kita mulai dari nats ayatnya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita kembali naikkan pujian ke tempat yang tertinggi. Kita pujikan seluruh bagian ayat ini. Melangkah setiap hari ke tempat yang lebih tinggi, waktu berjalan pintaku, Tuhan teguhkan hatiku, Tuhan teguhkan jiwaku, dekat kepadamu, aku rindu lebih tinggi, maju terus pantang mundur. Terlepaslah kuasa dunia, pedang tak berdaya, terdengar suara malaikat dan hatiku pun tenanglah. Tuhan teguhkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, aku rindu pantang mundur. Pada tempat yang tertinggi, ku lihat cahaya suci, Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang itu, Tuhan teguhkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, aku rindu lebih tinggi, maju terus pantang mundur. Kita terus mengiring Tuhan bersama-sama dengan Sang Gembala kita terus menyatakan kesaksian kita kepada dunia yang terus-menerus semakin hari justru menunjukkan kecenderungan kekacauan di sana-sini. Bahkan kekacauan pengajaran yang berseliweran Bapak Ibu sekalian, dan itu membutuhkan komitmen dan kredo bagi orang-orang percaya. Mari kita mengucapkan kredo iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama berdiri, kita mengucapkan
Pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat, silahkan duduk kembali. Kita bersama-sama akan naikkan doa syafaat kita dipimpin oleh hambanya Rosana. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh mendukung di dalam hati masing-masing seperti pokok doa yang sudah ada di layar, dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih, untuk anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami boleh ada sampai pada saat ini, kami boleh kuat, bahkan ketika kami boleh datang beribadah pada saat ini, semua itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami datang bersama-sama ya Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan komisi diakonia yang ada di gereja ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mari memberkati komisi ini, misi dan juga diakonia. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani di dalam komisi ini. Berkati setiap pengurus yang ada. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan semangat di dalam mereka melayani Tuhan, di dalam mereka mengerjakan setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya melalui pelayanan misi dan juga diakonia, kiranya kasih Tuhan itu boleh kami bagikan kepada sesama kami melalui harta benda yang kami miliki pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap orang yang selama ini melayani, baik itu setiap pengurus maupun kami bersyukur secara khusus untuk setiap tim kesehatan, tim dokter yang selama ini terus setia untuk melayani setiap Bapak Ibu jemaat yang mengalami lemah tubuh. Kami tetap berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mari menolong, memberkati mereka di dalam segala hal yang saat ini mereka kerjakan, tugas tanggung jawab mereka di rumah sakit, atau dimanapun itu Tuhan kiranya mari menolong, bahkan pergumulan mereka di dalam keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga menolong. Terima kasih ya Tuhan, kiranya komisi misi diakonia boleh menjadi wadah yang baik, di mana kasih Tuhan boleh kami salurkan kepada sesama dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan setiap anak-anak kami yang sudah lulus, baik itu mulai dari TK sampai SMA, dan pada saat ini mungkin sebagian dari mereka di dalam masa-masa mencari sekolah di mana yang akan mereka ambil. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh memilih sekolah yang baik, sekolah yang tepat, di mana mereka boleh dibina, dibentuk, baik itu secara karakter dan juga intelektual. Tuhan juga kiranya memberkati orang tua, boleh mendampingi, sehingga pada akhirnya anak-anak boleh memilih sekolah yang baik, boleh memilih sekolah yang tepat. Segala dana biaya yang dibutuhkan, Tuhan juga mari cukupkan ya Bapa, dan setiap anak-anak di dalam masa kehidupan mereka yang baru, di sekolah mereka yang baru, kiranya mereka juga boleh menjaga pergaulan mereka terus tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan pelayanan perkantas terkhususnya yang ada di Kota Mataram. Kami bersyukur untuk keberadaan pelayanan ini, berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani di sana. Kiranya Tuhan terus menolong mereka di dalam mereka mengerjakan pelayanan mereka, setiap penjangkauan yang mereka lakukan, baik itu kepada siswa-siswa yang ada di SMA, yang ada di universitas, maupun penjangkauan mereka terhadap alumni-alumni, setiap orang yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan juga mari menolong ya Bapa, sehingga melalui pelayanan yang mereka kerjakan, banyak orang yang boleh mengenal Tuhan. Bahkan setiap anak-anak muda yang ada di kota ini boleh
mengenal Tuhan, bahkan boleh terus bertumbuh semakin dalam di dalam iman mereka kepada Tuhan. Kiranya Perkantas dan juga gereja-gereja yang ada di Kota Mataram boleh membangun kerjasama yang baik, hingga pada akhirnya setiap anak-anak muda yang ada, baik itu yang dibina di gereja maupun yang ada di Perkantas, itu boleh terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan kondisi bangsa kami, bangsa Indonesia, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu akhir-akhir ini. Kami tetap bersatu hati berdoa ya Tuhan, di tengah kenaikan beberapa harga makanan, bahan pokok yang semakin meningkat, yang mungkin juga membuat kami takut, yang mungkin juga membuat kami khawatir. Kami berdoa kiranya Tuhan mari menolong kami, berkati setiap pemimpin bangsa kami, pemerintah-pemerintah yang mengelola ekonomi bangsa ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga setiap sumber ekonomi bangsa ini bisa dikelola dengan baik. Bahkan setiap pemerintah, setiap pemimpin bangsa ini, Tuhan juga memberikan hikmat ya Bapa, sehingga setiap masalah yang ada di bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik juga. Hingga pada akhirnya setiap kami sebagai masyarakat maupun setiap pemerintah yang ada boleh menikmati hidup dengan baik di bangsa ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan setiap kami sebagai masyarakat Indonesia, terkhususnya sebagai orang-orang percaya, di tengah berbagai berita-berita yang mungkin juga membuat kami takut dan khawatir. Tuhan tetap menolong supaya kami tetap percaya bahwa hidup kami aman di dalam kendali Tuhan, kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan Bapak Ibu Jemaat yang saat ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami karena mungkin mereka dalam keadaan lemah tubuh, bahkan beberapa jemaat harus tetap berdiam di rumah, harus tetap berdiam di kursi roda, di tempat tidur. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberikan damai dan juga sukacita di dalam hati mereka. Dan kami rindu ya Bapak, mereka juga boleh dipulihkan hingga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, di ibadah-ibadah selanjutnya, mereka juga boleh hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, memuji dan juga membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Kami bawa semuanya ke hadapan hadirat-Mu, kiranya Kau menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Rosana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan diberkati pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita pujikan Tuhan adalah gembalaku. Biarlah kita sebagai domba-domba senantiasa mendengar arahan dan bimbingan gembala kita. Tuhan adalah gembalaku.
kepada hambanya, dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di dalam segala musim kehidupan kami, bahkan di dalam masa yang paling kelam sekalipun, kami bersyukur karena kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau adalah gembala yang terus menuntun, menjaga dan menyertai kami sampai pada saat ini. Dan di kesempatan ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu. Kami juga memohon kiranya Tuhan mari menuntun, menyertai, sehingga penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Kiranya Roh Kudus-Mu mari mengurapi baik hamba yang akan menyampaikan maupun setiap Bapak Ibu Jemaat yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada satu fase yang pasti dialami, yang pasti dilewati oleh setiap manusia dari beragam usia. Yaitu kita akan memasuki masa-masa di mananya di masa-masa yang namanya masa transisi. Masa transisi adalah masa peralihan dari satu musim kehidupan ke musim kehidupan yang lain. Dan dikatakan Bapak Ibu bahwa masa transisi ini ada terjadi dalam dua bentuk ya. Yang pertama, keadaan hidup atau masa transisi hidup yang terjadi secara tiba-tiba, tanpa kita kira, tanpa kita rencanakan, kejadian itu datang menimpa kita tanpa pernah kita pikirkan. Atau ada juga masa-masa musim-musim hidup atau transisi hidup di mana kita sudah merencanakan dan di kemudian hari mungkin itu sesuai dengan apa yang kita mau atau mungkin itu tidak sesuai atau tidak seperti yang kita inginkan. Beberapa contoh di antaranya ya Bapak Ibu, transisi yang bisa kita prediksi. Seperti anak-anak kita ketika lulus kuliah, kita maunya mereka masuk ke SMA ini. Beberapa anak-anak remaja, kemarin saya tanya, mau masuk kemana? Ada yang ngomong, maksud saya punya dua pilihan. Mau ke SMA 5, Semanda, atau ada juga yang ngomong dia mau ke Semanda dan juga Semala. Semanda dan juga Semangsa Bapak Ibu. Jadi setiap anak-anak ketika lulus, mereka punya keinginan, mereka punya prediksi, setelah ini saya akan masuk sekolah ini, saya akan melanjutkan ke SMA ini, saya akan lanjut ke kampus ini, atau saya akan lanjut ke SMP ini. Ini adalah masa-masa transisi hidup atau musim hidup di mana kita itu bisa rencanakan, kita bisa prediksi ini akan terjadi sekian, atau ini akan terjadi seperti ini, dan kita bisa atur, kurang lebih kita bisa atur, walaupun seringkali itu tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi ada juga masa-masa di mana Bapak Ibu, ada transisi-transisi hidup, ada musim-musim hidup di mana kita tidak merencanakan sama sekali, tapi tiba-tiba Tuhan izinkan itu terjadi. Dan seringkali itu membuat kita hancur, itu seringkali membuat kita kaget, seringkali itu juga membuat kita takut. Beberapa contoh di antaranya ya Bapak Ibu, kita sebagai manusia sama sekali tidak pernah merencanakan mau sakit. Siapa sih yang mau sakit? Semua kita berusaha sebisa mungkin, sedisiplin mungkin untuk hidup sehat. Kita berusaha semampu kita menjaga tubuh kita olahraga, makan yang sehat, supaya tubuh kita tetap kuat, tubuh kita tetap fit. Tapi seringkali juga Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit-sakit yang kalau kita pikir, saya selama ini hidup sehat, saya selama ini jaga ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Ini kan masa-masa hidup, transisi-transisi di mana kita dulunya sehat, kemudian Tuhan izinkan mengalami satu penyakit yang kita sama sekali tidak berpikir akan berhadapan dengan penyakit itu. Atau contoh lain yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak kita prediksi sama sekali, seperti kehilangan. Kita sama sekali sebagai orang percaya ya Bapak Ibu, kita mau katakan bahwa kita sesiap apapun, kita sesiap apapun untuk menghadapi kematian, tetapi kita sama sekali tidak bisa memprediksi kapan kematian itu datang. Bahkan seringkali Tuhan mengizinkan kematian itu terjadi secara tiba-tiba di masa di mana kita tidak menyadari sama sekali. Kita bisa kehilangan orang-orang terkasih di dalam fase-fase hidup, di dalam waktu-waktu yang kita sama sekali tidak bisa menebak. Ini hal-hal yang terjadi di luar kendali kita Bapak Ibu. Jadi memang ada masa-masa hidup, transisi hidup yang dimana kita itu bisa atur semampu kita,
sebagai manusia, tetapi ada hal-hal juga itu di luar kendali kita sama sekali. Kita nggak bisa atur, kita nggak bisa prediksi sama sekali. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kisah yang sama terjadi di dalam kehidupan keluarga Abraham. Dan ini sesuai dengan tema khotbah kita pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan di dalam masa transisi kehidupan. Saya mengajak bersama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 dan juga 23. Hari ini pembahasan kita cukup panjang, pembacaan kita cukup panjang. Kejadian pasal yang ke-23 dan juga pasal yang ke-24. Tapi karena ini sangat panjang, kita akan baca pasal 23 secara keseluruhan dan juga pasal 24. Kita akan baca ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-67. Ini kita baca bergantian. Bapak Ibu kaum pria baca pasal 23 ayat 1, kemudian kaum wanita ayat yang kedua, demikian sampai ayat yang ke-20. Dengan perikop Sarah mati dan dikuburkan. Kaum pria 3, 4. Itu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sudut. Orang asing dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburan bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengatakan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolong memintakan sangat kepada Efron bin Sohar. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati. Serta berkata kepada Efron yang didengar oleh mereka, sungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, bagi kita, kuburkanlah sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangkannya perak dan efod sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudara. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makapela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah berlian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makapela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kubur miliknya. Kita lanjut ke pasal 24. Ayat 62 hingga ayat yang ke-67. Kaum pria ayat yang ke-62, 3, 4.
telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapkanlah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita. Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam teks yang tadi kita baca menunjukkan ada dua transisi yang terjadi di dalam keluarga Abraham. Transisi pertama itu kehilangan Sarah, kehilangan istri, kehilangan ibu. Kemudian transisi yang kedua itu perkawinan anak mereka, yaitu Ishak. Kita akan melihat yang pertama, yaitu ini, transisi kehilangan. Beberapa bulan terakhir, kita bahas khusus tentang pasangan suami istri ini, Abraham dan juga Sarah. Kita melihat dengan sangat detail bagaimana perjalanan rumah tangga mereka, bagaimana hubungan mereka sebagai suami istri. Itu hubungan yang sangat-sangat tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Sebagai pasangan suami istri, mereka sudah melewati begitu banyak tantangan di dalam kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga mereka. Alkitab mencatat bahwa Sarah itu meninggal di usia 127 tahun. Dan para penafsir itu mengatakan bahwa usia pernikahan Abraham dan juga Sarah itu di atas 62 tahun, lebih dari itu. Jadi mereka sudah menghabiskan hidup bersama sebagai suami istri. Itu dalam masa yang sangat-sangat lama. Mereka bersama-sama, kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari pasal 11, pasal 12, mereka bersama-sama sebagai suami istri meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan kenyamanan hidup mereka, kemudian hidup bersama-sama sebagai pendatang di tempat-tempat asing, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di dalam perjalanan mereka juga, mereka menghadapi banyak sekali tantangan. Sarah itu berulang kali ingin direbut oleh pria lain, berulang kali ingin direbut oleh raja-raja yang lain, karena begitu cantiknya. Tetapi berkali-kali juga Tuhan itu melindungi pernikahan mereka. Kemudian mereka juga hidup sebagai suami istri yang terus setia menantikan janji daripada Tuhan. Mereka juga pernah mengalami kegagalan di dalam keluarga mereka. Beberapa minggu lalu kita bahas tentang kegagalan iman mereka. Abraham juga pernah gagal, Sarah juga pernah gagal. Tetapi pada akhirnya mereka juga mengalami sukacita di dalam keluarga mereka ketika Tuhan mengizinkan anak hadir di dalam keluarga mereka. Jadi kalau kita melihat keluarga dari Abraham dan juga Sarah, keluarga mereka ini sudah mengalami berbagai macam tantangan di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup di dalam kelimpahan, tetapi Tuhan perintahkan untuk pergi, tinggalkan itu semua. Mereka hidup sebagai pendatang dari satu kota ke kota yang lain. Mereka juga pernah bertengkar satu dengan yang lain. Tapi pada akhirnya Tuhan tetap melindungi pernikahan mereka, Tuhan tetap melindungi keluarga mereka. Jadi kita bisa melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara bahwa Sarah ini bukan hanya sekedar seorang istri bagi Abraham. Tapi Sarah adalah rekan seperjalanan. Sarah adalah teman hidupnya Abraham, sahabat terdekatnya Abraham. Jadi kita bisa melihat bahwa perjalanan imannya Abraham itu sangat didukung oleh istrinya, Sarah. Bahkan Abraham bisa sampai pada tahap di mana dikatakan ia seorang bapak yang sangat beriman. Kita juga bisa melihat bahwa ada peran Sarah yang sangat luar biasa di dalam status itu. Ini pasangan suami istri yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, menjalani kehidupan mereka sebagai orang percaya dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada, tetapi mereka tetap bertahan di dalam iman mereka, bahkan sampai pada akhirnya Abraham harus menghadapi satu realita, bahwa dia harus kehilangan istrinya. Istrinya yang sudah selama ini menemani dia, para penafsir katakan kurang lebih 62 tahun, bahkan lebih dari itu. Jadi bisa lebih dari itu, bahkan ada yang katakan itu bisa sampai 70 tahun. Karena 62 tahun itu baru dihitung dari masa ketika Allah memanggil mereka keluar dari tempat tinggal mereka.
Jadi masih ada masa-masa sebelum itu. Nggak tahu mereka menikah ketika usia lanjut atau ketika usia masih muda. Tidak ada catatan tentang itu. Tetapi pernikahan mereka itu sudah sangat lama. Jadi kita bisa bayangkan mereka sudah hidup dalam waktu yang sangat-sangat lama. Kedekatan yang sangat luar biasa. Tetapi Abraham harus sampai pada satu tahap di mana menerima fakta bahwa dia kehilangan istrinya. Dia harus sampai pada satu tahap di mana menerima bahwa pasangan hidupnya itu diambil oleh Tuhan. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan hati Abraham pada saat itu. Maka kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ketiga, itu dikatakan bahwa Abraham menangis dengan luar biasa. Bahkan Abraham dikatakan bahwa dia bukan hanya menangis tetapi dia meratap. Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan ternyata di dalam arti dari menangis dan juga meratap. Ternyata meratap ini jauh lebih dalam dari itu. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang di dalam kesedihan yang luar biasa. Nangis sambil ngomong, nangis sambil mengeluh, sambil protes tentang keadaan hidup yang terjadi dalam hidupnya dia. Dan ini masih sering kali saya lihat, saya temukan di daerah-daerah terpencil. Ketika ada kedukaan, atau ketika orang meninggal. Ketika orang-orang terdekat, ketika mereka nangis, mereka bukan hanya mengeluarkan air mata dan juga suara, tetapi mereka juga meratap, menangis sambil mengeluarkan kata-kata mereka, menangis sambil mengeluarkan perasaan yang ada di dalam hati mereka, bagaimana mereka begitu sedih kehilangan pasangan hidup mereka, atau mereka begitu sedih kehilangan orang-orang terdekat mereka. Dan itu yang Abraham lakukan ketika dia kehilangan istrinya, yaitu Sarah. Dia bukan hanya menangis seperti yang mungkin kita sedih menangis, bukan hanya sekedar itu. Tetapi Abraham itu juga dikatakan meratap. Meratap itu menunjukkan satu kesedihan yang sangat-sangat dalam yang Abraham rasakan pada saat itu. Jadi kita bisa melihat bahwa fase kehilangan ini atau transisi kehilangan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga Abraham, ini transisi yang sangat-sangat sulit yang harus diterima oleh Abraham dan juga anaknya Ishak. Maka dikatakan bahwa setelah Abraham menangis, meratap, tapi setelah itu dia juga harus bangkit dan juga melakukan tanggung jawabnya dia. Dia pada saat itu sendiri bersama dengan anaknya dan juga satu hamba yang mereka miliki, dan juga mungkin beberapa orang-orang lain yang ada di dalam keluarga mereka. Tapi satu orang yang punya power untuk bisa meminta lokasi untuk menguburkan Sarah itu hanya Abraham. Maka Abraham di dalam kesedihan yang dia alami, ketika dia menangis, dia meratap, tapi dia juga harus bangkit segera dan kemudian melakukan tanggung jawabnya dia. Kemudian Abraham dikatakan bahwa dia kemudian meminta kepada orang-orang yang ada di tempat itu, karena mereka di Kanaan adalah orang-orang asing. Sekali lagi Bapak Ibu, mereka itu pendatang, orang-orang asing di tempat itu. Sehingga mereka nggak punya tanah, mereka nggak punya wilayah sama sekali. Sehingga tidak ada tempat bagi mereka untuk menguburkan Sarah. Walaupun pada saat itu, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat ini, Tuhan menggerakkan orang-orang yang sangat baik untuk menolong mereka. Sehingga ketika Abraham meminta lahan, orang-orang ini dikatakan memberi bahkan mereka mau kasih itu secara cuma-cuma. Tetapi Abraham mau membeli itu sebagai miliknya dia. Secara sah, secara hukum, Abraham mau memiliki itu. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu langkah yang sangat baik, di mana pada akhirnya Abraham punya tanah secara sah di Kanaan, di tanah perjanjian. Ini langkah pertama di mana Tuhan itu mengabulkan janjinya kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan keturunan yang sangat-sangat banyak, dan tentunya itu membutuhkan tanah, membutuhkan wilayah. Dan ketika kematian Sarah, disitulah janji itu perlahan tergenapi. Walaupun tanah yang diberikan oleh Allah kepada Abraham pada masa itu, tanah yang masih sangat-sangat kecil. Tanah yang belum luas pada saat itu. Dan memang itu pada akhirnya menjadi tempat tinggal Abraham, anaknya Ishak, dan pada akhirnya dikatakan bahwa beberapa keturunan setelah itu juga masih menggunakan lahan itu, menggunakan kintal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam fase kehilangan atau di dalam transisi kehilangan yang dialami oleh Abraham, kita melihat bahwa Allah itu tidak meninggalkan mereka sama sekali. Cara sederhana yang dilakukan oleh Allah menolong keluarga Abraham di dalam fase kedukaan ini adalah Allah mempermudah proses pemakaman itu. Allah menggerakkan orang-orang
para pemilik tanah pada saat itu. Allah gerakan mereka menolong sehingga proses kedukaan itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan itu yang Allah tunjukkan kepada keluarga Abraham pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa transisi ini, Tuhan itu menunjukkan kasih yang luar biasa kepada Abraham ya. Tuhan menolong mereka melewati masa-masa duka itu. Tetapi Tuhan juga menolong sehingga segala proses itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, bahkan sampai akhir. Itu fase yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan Abraham dan juga anaknya Ishak. Jadi kita tetap belajar melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Di dalam transisi hidup apapun. Bahkan mungkin bagi kita itu transisi yang paling kelam. Tuhan itu enggak pernah meninggalkan. Tuhan itu selalu menolong. Bahkan menolong dalam cara-cara yang seringkali itu kita enggak pikir. Kalau kita melihat cara Tuhan menolong Abraham, itulah Tuhan menolong sehingga segala proses pemakaman itu bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Itu bagi saya suatu hal yang sangat luar biasa, suatu pertolongan Tuhan yang sangat-sangat baik. Jadi mari kita belajar melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, di dalam fase hidup apapun, bahkan yang paling kelam, fase hidup yang kita tidak prediksi sama sekali, kita tidak pernah merencanakan sama sekali. Di dalam fase itu pun, kita belajar melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Masa transisi itu kadang tidak bisa diprediksi. Ini salah satu contohnya. Abraham sama sekali nggak bisa prediksi kapan istrinya dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita tetap belajar melihat bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Maaf Bapak Ibu, saya agak emosional karena mengingatkan saya satu hal. Cara Tuhan menolong keluarga Abraham ini mirip persis dengan cara Tuhan menolong keluarga saya pada saat itu, beberapa bulan lalu. Ketika papa saya meninggal itu ya Bapak Ibu Saudara, itu posisi di Kupang. Dan Bapak Ibu kalau tahu jenazah itu kalau harus di bawah menggunakan kapal untuk, terima kasih Rocky, saya lupa bagus. Kalau harus dibawa menggunakan kapal nyebrang pulau itu biasanya mahal, luar biasa. Tapi pada saat itu, wah saya nggak tahu bagaimana Tuhan nolong papa saya ya. Papa saya hari itu paksa harus pulang Bapak Ibu. Padahal kami itu rencana papa tanggal 25 itu masih harus cek apa yang terakhir untuk tahu letak tumor itu di mana. Tapi tanggal 18, mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 18 papa itu paksa pulang, harus pulang. Akhirnya ya udah, orang tua yang ada di dalam rumah, kemudian saudara-saudara diskusi harus pulang pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika sampai pelabuhan itu dokter katakan bahwa ini nggak bisa karena kondisi papa melemah. Dokter udah cek tekanan darah, ini nggak bisa, ini sangat-sangat lemah, nggak bisa jalan. Kemudian beberapa menit setelah itu, setelah dicek kembali semua normal, tekanan darah normal, dan kemudian kondisi fisik bapak pun dikatakan itu kelihatan segar gitu Bapak Ibu. Jadi itu mungkin kekuatan terakhir ya yang Tuhan itu kasih kepada bapak supaya naik kapal gitu. Dan memang benar, setelah diperiksa stabil semua masuk ke dalam kapal berlayar belum sampai 5 menit, apa itu pulang. Jadi saya melihat bahwa ini salah satu cara Tuhan itu menolong keluarga saya di dalam masa kedukaan. Dipermudah gitu Bapak Ibu. Bahkan ketika sampai ke Alor harus nyebrang lagi. Wah, kampung saya itu sangat jauh Bapak Ibu. Kita sampai Kupang, nyebrang ke Alor, sampai Alor, nyebrang lagi pulang. Pakai perahu kecil seperti ke Gili, sampai pulau tempat di mana saya berada itu harus perjalanan darat yang sangat jauh. Jadi benar-benar sulit. Tapi hari itu benar-benar Tuhan gerakan orang-orang baik, menolong sehingga
jenazah papa itu sampai di rumah itu tepat waktu. Jadi benar-benar di dalam masa transisi kehilangan seperti yang Tuhan lakukan di dalam keluarga Abraham, itu saya lihat juga bahwa kurang lebih itu sama. Hal yang sama juga Tuhan lakukan di dalam keluarga saya ketika kehilangan beberapa waktu lalu. Jadi transisi yang bagi kita sangat kelam sekalipun, tetap ada hal-hal baik di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Hal yang bagi kita di luar prediksi kita, di luar kendali kita, Bapak Ibu Saudara, tetap ada di dalam kendali Tuhan. Jadi ini transisi pertama yang terjadi di dalam keluarga Abraham, yang pada akhirnya membuat mereka juga belajar bersama-sama melihat bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan menolong mereka melewati fase yang paling sulit di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, yaitu fase perkawinan. Bapak Ibu kalau memperhatikan kisah tentang Ishak itu sangat-sangat menarik. Di dalam pasal yang ke-24, ketika Abraham dikatakan memasuki usia yang semakin bertambah umur, Abraham kemudian memikirkan anaknya ya, Ishak. Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika kematian Sarah, itu nama Ishak sama sekali tidak disebut ya, sama sekali tidak dimention. Tetapi di dalam pasal yang ke-24, itu tetap menunjukkan satu hal. Bapak Ibu kalau melihat di dalam ayat yang paling terakhir, ayat yang ke-67, itu menunjukkan bahwa Ishak itu juga merasakan kesedihan. Maka kehadiran Ribka di tengah-tengah Ishak, kehadiran Ribka bagi Ishak pada saat itu, Alkitab catat bahwa itu pada akhirnya menyembuhkan duka karena kehilangan yang dirasakan oleh Ishak. Jadi ayat 23 itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Ishak itu berduka ya. Tetapi pasal yang ke-24 itu menunjukkan satu kebenaran bahwa Ishak pun berduka. Maka kehadiran Ribka itu menjadi penyelamat, itu menjadi penyembuh bagi Ishak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham di dalam tanggung jawab dia sebagai orang tua, itu kemudian melakukan satu hal yang sangat baik ya Bapak Ibu Saudara, yaitu membimbing anaknya untuk masuk di dalam transisi hidup yang baru, yaitu di dalam kehidupan keluarga yang baru, membentuk rumah tangga yang baru, membentuk keluarga yang baru. Dan di dalam proses itu, satu hal yang sangat menarik adalah Abraham tidak pernah meninggalkan anaknya Ishak. Abraham mendampingi dengan sangat-sangat baik, bahkan hal yang paling detail itu dilakukan oleh Abraham. Abraham membimbing dengan sangat-sangat baik sampai pada akhirnya anaknya Ishak itu mendapatkan pendamping hidup yang sangat-sangat baik. Jadi ketika Abraham melihat bahwa anaknya ini sudah pada usia di mana masuk pada tahap hidup yang baru, masuk pada fase hidup yang baru, di situ Abraham tidak tinggalkan. Abraham menolong, Abraham mendampingi hingga pada akhirnya anaknya Ishak itu mendapatkan pasangan hidup yang baik, mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Nah, Bapak Ibu kalau memperhatikan bagaimana cara Abraham menolong Ishak untuk menemukan pasangan hidup yang tepat, itu sangat menarik ya. Abraham kasih beberapa kriteria. Abraham kasih beberapa kriteria yang sangat baik. Abraham perintahkan kepada hambanya untuk pergi cari perempuan yang baik untuk diberikan kepada Ishak sebagai istri. Beberapa kriteria yang Abraham tekankan. Yang pertama adalah wanita ini, perempuan ini harus berasal dari kampung halaman Abraham sendiri, yaitu Urkasti. Dengan satu tujuan Bapak Ibu, supaya iman yang dimiliki oleh Abraham itu pada akhirnya itu juga dimiliki oleh sang perempuan yang berasal dari kampung halamannya sendiri. Dan itu pada akhirnya akan terus diteruskan oleh Abraham dan juga wanita ini dan juga keturunan dia setelahnya. Jadi perintah bahwa sang wanita ini harus berasal dari tempat yang sama, lingkungan yang sama di mana Abraham tumbuh, itu punya satu tujuan, supaya sang perempuan atau sang wanita ini punya iman yang sama seperti yang dimiliki oleh Abraham. Supaya ini punya satu tujuan, supaya Ishak itu mendapat orang yang imannya itu sama dengan dia. Ishak mendapat orang yang menyembah Tuhan yang sama, menyembah Allah yang sama, yang selama ini disembah oleh Ishak, disembah oleh bapaknya Abraham dan juga keturunan-keturunan dia. Dan ini satu syarat yang bagi Abraham ini tidak boleh diganggu gugat sama sekali. Beberapa syarat itu Abraham tekankan, kalau kamu gak dapat ini balik. Gak boleh
diganggu gugat syarat-syarat ini. Dan juga ada syarat lain. Salah satunya adalah Abraham meminta supaya sang perempuan, sang wanita ini itu harus bersedia untuk datang dan tinggal di Kanaan. Tinggal bersama dengan Ishak di Kanaan. Dengan satu tujuan, supaya keturunan dari Abraham itu pada akhirnya mendiami kota Kanaan itu. Mendiami tanah perjanjian itu. Dan itu start dari keluarga Ishak. Kemudian selanjutnya Abraham juga mengatakan bahwa harus mendapat persetujuan dari pihak wanita itu ya, pihak perempuan itu. Ini satu hal yang baik ya Bapak Ibu, tidak ada pemaksaan sama sekali, walaupun ini adalah perjodohan ya Bapak Ibu. Pada masa itu cara orang mencari pasangan untuk anak mereka adalah melalui perjodohan. Tapi ada satu hal juga yang menarik, Abraham tekankan bahwa wanita itu harus mau, dan itu mau dari hati dia sendiri, dia tidak ada paksaan apapun. Dan ini hal-hal yang ditekankan oleh Abraham kepada hambanya ketika hambanya pergi mencari pasangan hidup untuk anaknya Ishak. Tidak ada beberapa syarat-syarat yang Abraham itu nggak mau, ini nggak boleh diganggu gugat sama sekali. Ini syarat-syarat yang tidak boleh diganggu gugat, ini syarat-syarat yang harus ada di dalam diri pasangan hidup anaknya. Dan juga Abraham katakan, pergi cari karena Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan tuntun engkau. Itu Abraham katakan kepada hambanya yang bertugas mencari pasangan hidup untuk anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu tugas orang tua yang sangat penting di dalam bagian ini ya. Sebagai orang tua kita juga dikasih satu tugas yang sangat penting oleh Tuhan di dalam kita mendampingi anak-anak kita. Terkhususnya di dalam fase-fase mereka mencari pasangan hidup. Kalau kita melihat usia Ishak ketika dia pada akhirnya mendapatkan pasangan hidup itu di usia 40 tahun. Dia kehilangan mamanya itu ketika usia 37 tahun dan 3 tahun kemudian pada usia yang ke-40 kemudian dia mendapatkan pasangan hidup. Jadi sebuah fase yang sangat-sangat panjang di mana di mana Ishak menunggu yang terbaik daripada Tuhan, dan di dalam fase itu ada campur tangan orang tua yang sangat baik Bapak Ibu. Dan ini satu pelajaran baik bagi kita orang-orang tua hari ini, di mana di dalam kita mendampingi anak-anak kita untuk menemukan pasangan hidup. Jadi ini kita belajar dari Abraham ya, di mana kita juga belajar tetapkan batasan-batasan yang penting bagi anak kita. Abraham ketika kasih batasan, Abraham kasih tahu dengan sangat-sangat tegas bahwa ini tidak boleh dilanggar, mau keadaan apapun tidak boleh dilanggar. Kalau sampai sang wanita tidak memenuhi kriteria ini, tinggalkan, gak boleh dibawa paksa. Jadi sebagai orang tua juga kita punya satu tanggung jawab. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada anak-anak kita, ini ada batas-batas yang kita gak boleh tinggalkan. Ini ada batas-batas yang kita tidak boleh abaikan. Mau kita secinta apapun, mau kita sesayang apapun, tetapi batas-batas itu nggak boleh lewat. Dan yang paling ditekankan oleh Abraham itu adalah soal iman. Harus cari wanita yang sama dari kampung halamannya yang punya iman sama dengan dia. Sebagai orang tua kita punya satu tanggung jawab ini Bapak Ibu. Ini tanggung jawab yang berat ya. Karena kita hidup di zaman di mana anak-anak punya kebebasan untuk boleh memilih, untuk boleh bersama dengan orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai. Tapi sebagai orang tua kita dipanggil, punya satu tanggung jawab ini. Kita kasih setiap anak-anak kita punya batasan di mana mereka harus memilih untuk bersama-sama dengan orang yang juga cintakan Tuhan. Orang yang juga punya iman yang sama. Dan kemudian punya nilai-nilai kekristenan yang lain, punya karakter yang baik, yang sopan dan lain sebagainya. Ini satu hal yang sangat penting. Dan kriteria-kriteria ini semua dimiliki oleh Ribka, calon istri dari Ishak yang ditemukan oleh Abraham itu. Jadi semua ciri-ciri yang sangat baik ini itu ditemukan oleh Abraham di dalam usahanya dia, dan itu kemudian diberikan kepada anaknya Ishak. Dan yang paling penting bagi kita itu adalah kita berikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Hingga pada akhirnya mereka tahu, oh ini pasangan hidup yang baik, yang benar, kita cari yang seperti ini. Bukan berarti kita anak-anak yang lahir di keluarga yang mungkin tidak memberikan teladan yang baik, kemudian kita nggak punya contoh. Enggak juga ya Bapak Ibu. Atau enggak juga anak-anak muda, karena kita tetap bisa memilih, kita tetap bisa menilai mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Jadi ini panggilan kita sebagai orang-orang tua Bapak Ibu Saudara, untuk
membimbing anak-anak kita. Dan pada akhirnya memang kita sebagai orang tua itu akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Bagaimana kita membimbing iman anak-anak kita, bagaimana kita mendorong mereka untuk tetap teguh di dalam iman mereka. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Berat ya Bapak Ibu, tetapi itu panggilan Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan menganugerahkan anak kepada kita, satu tugas lainnya juga adalah kita membimbing mereka untuk tetap teguh di dalam iman mereka. Kemudian tugas bagi anak-anak muda juga ya. Mau orang tua setegas apapun, orang tua sedisiplin apapun untuk mengingatkan kita di dalam kita memilih pasangan hidup. Tetapi kita sebagai anak-anak muda yang pada akhirnya akan menjalani itu, kalau kita sendiri tidak taat dengan berbagai perintah-perintah yang baik itu, maka itu tidak ada maknanya sama sekali. Maka kita belajar bersama-sama seperti Ishak. Ishak ketika dia melihat bahwa berbagai kriteria-kriteria baik yang diberikan oleh papanya itu, dia melihat itu sebagai suatu hal yang baik. Maka ketika Ribka datang bertemu dengan Ishak pada saat itu, yang Ishak lakukan adalah dia mencintai Ribka sepenuh hatinya dia. Ishak menerima Ribka sepenuh hatinya dia. Dia menerima Ribka sepenuh hatinya dia mencintai dia dengan luar biasa. Karena dia melihat bahwa berbagai nilai-nilai atau berbagai karakter bahkan iman yang dimiliki oleh Ribka yang dulunya dicari oleh papanya Abraham, itu suatu hal yang baik. Dan itu suatu hal yang dia syukuri. Karena papanya mempersiapkan dia untuk memiliki itu. Jadi sebagai anak-anak, mau orang tua kita sedisiplin apapun untuk mempersiapkan kita, menasehati kita dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita sebagai anak tidak taat untuk mengikuti itu, maka itu pun akan sia-sia. Jadi kita belajar bersama-sama. Kalau orang tua kita mendukung kita dengan baik, maka kita sebagai anak-anak muda, termasuk saya sendiri, kita belajar untuk, kalau ini nasihat dari papa, mama ini baik, maka kita belajar untuk mengikuti itu. Kalau pilihan-pilihan yang ada di depan kita itu keliru, itu salah, maka kita belajar juga untuk tidak memilih itu. Kita belajar juga untuk tidak melakukan itu. Sama sekali nggak mudah ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya, ketika Ribka yang dipilih oleh Tuhan, itu pada akhirnya menjadi orang yang luar biasa menyembuhkan Abraham. Di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, memberikan terjemahan seperti ini, Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan menjadikan dia istrinya. Ishak sangat mengasihi Ribka yang menjadi penghibur terbesar baginya setelah ia kehilangan ibunya. Jadi Ribka itu ternyata ketika masuk di dalam fase hidupnya Ishak itu masih dalam fase bersedih, berduka karena kehilangan mamanya. Maka Alkitab masih mencatat itu. Maka Tuhan kirimkan orang yang Tuhan tahu betul bahwa orang ini akan bisa menolong kamu melewati masa-masa sulit dalam hidup kamu. Tuhan yang paling tahu betul apa yang dialami oleh Ishak. Tuhan tahu betul apa yang ada di dalam hati Ishak. Dan Tuhan kirim orang yang paling tepat untuk mendampingi itu. Dan firman Tuhan katakan bahwa kehadiran Ribka itu memberikan penghiburan yang sangat besar setelah fase kehilangan itu. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita, proses kita mencari pasangan hidup ya, kita sebagai anak-anak muda, sama-sama, saya juga anak muda, saya ingat dulu ketika masih umur 12, 13, ketika ditanya, bukan ditanya ya, saya mikir sendiri aja. Oh nanti saya mau nikah umur berapa ya, 15, 16, itu udah mulai mikir-mikir. Saya entah kenapa saya mikir, oh saya mau nikah usia 24 sampai 25. Hari ini ketika saya pikir itu kembali saya rasa lucu. Dulu saya bisa mikir usia 24, 25 gitu ya. Karena di usia-usia itu saya sama sekali merasa mental saya itu masih hancur, butuh ditolong. Mental saya sangat-sangat gak siap. Secara finansial sama sekali gak siap. Sama sekali gak siap Bapak Ibu. Jadi kita belajar melihat bersama-sama proses yang kita gak tahu sama sekali ini. Kita belajar untuk libatkan Tuhan. Bapak Ibu kalau memperhatikan sang hamba ketika mencari Ribka, dia berdoa. Dia minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan kasih petunjuk. Dan memang Tuhan kasih petunjuk sangat-sangat detail. Beberapa waktu lalu, saya ketika cerita dengan Pak Jimmy ketika makan siang, saya tanya ya, Musa dulu ketika bukan menemukan ya. Musa dulu ketika bertemu dengan semu, itu apa yang membuat Musa itu yakin bahwa oh ini orangnya. Oh, ternyata ceritanya seru Bapak Ibu. Musa cerita, saya itu pelayanan di gerejanya Musa. Kemudian
ketika musuh lagi liturgos di depan, ada satu pemudi yang kata musuh itu sangat-sangat cantik, duduk di salah satu kursi. Kemudian musuh ngomong dalam hati, Pak Jimmy ngomong dalam hati, wah ini nih dia orangnya. Pak Jimmy ngomong begitu dalam hati, oh ini dia orangnya. Kemudian dia berdoa, setelah ibadah dia ke belakang, dia berdoa, Tuhan kalau sampai ibadah kedua selesai orang ini gak pulang, berarti dia jodoh saya. Ngomong kayak gitu ya. Dan memang benar Bapak Ibu, setelah ibadah kedua selesai, ternyata ketika Pak Jimmy ke dalam ruangan, wah ibu ini pemudi ini nggak ada ternyata Bapak Ibu. Pak Jimmy sempat khawatir, wah ternyata ini bukan jodoh. Ternyata beberapa menit kemudian pemudi ini masuk ke dalam ruangan, dan saat itu juga Pak Jimmy kemudian menyimpulkan dalam hati bahwa ini dia pasangan hidup yang Tuhan kirimkan. Jadi musuh ngomong, Pak Jimmy ngomong, ketika kita melibatkan Tuhan di dalam hal-hal yang bagi kita sangat-sangat penting ini, Tuhan kasih petunjuk, bahkan Tuhan itu bisa kasih petunjuk dengan sangat detail, seperti yang diberikan kepada Pak Jimmy, satu contoh yang sangat baik, dan juga diberikan kepada hamba Abraham. Hamba Abraham pada saat itu minta, Tuhan kalau dia adalah perempuan yang baik, perempuan yang tepat, perempuan yang Tuhan kirimkan, maka kasih tanda. Tuhan gerakkan dia untuk kasih saya minum, kasih ternak saya minum. Dan memang benar, bahkan ketika sang hamba ini masih beristirahat, sang hamba ini belum melihat Ribka udah datang duluan. Bapak Ibu kalau baca teks itu, Ribka udah datang duluan bertemu dengan sang hamba ini, kemudian memberikan air, memberikan minum. Jadi sebenarnya yang mengirimkan pasangan hidup, yang mengirimkan jodoh itu kepada Ishak itu adalah Tuhan sendiri. Karena sang hamba ini belum bertemu dengan Ribka, belum bertemu sama sekali. Tapi Ribka udah datang duluan dan menolong. Jadi yang mengirim itu siapa? Tuhan. Jadi teman-teman, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kita di dalam masa-masa menuju fase hidup yang baru, transisi hidup yang baru. Mungkin kita sudah ada di usia-usia di mana kita ingin menikah. Kita udah di usia-usia yang matang, kita ingin berumah tangga, kita ingin masuk ke fase hidup kita yang baru. Maka mari lihat kisah ini bersama-sama. Libatkan Tuhan sungguh-sungguh di dalam kita meminta, kita memohon. Hingga pada akhirnya orang yang nanti akan Tuhan kirimkan itu bisa menolong kita melewati masa, bahkan masa yang paling kelam di dalam hidup kita. Seperti Ribka itu hadir dan juga menolong Ishak melewati masa yang sangat kelam di dalam hidupnya dia. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk melihat bersama-sama di dalam dua fase hidup dari keluarga Abraham, fase hidup yang mereka nggak bisa prediksi sama sekali, yaitu kematian, dan juga fase hidup di mana mereka bisa merancangkan, memprediksi semua. Kita tetap belajar melihat bersama-sama bahwa di dalam dua fase hidup ini, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan menuntun, bahkan ketika mereka memasuki fase yang paling kelam pun, Tuhan sertai, sehingga mereka bisa melewati itu dengan baik. Bahkan di fase di mana mereka bisa rancang, desain, oh harus temukan wanita seperti ini, pria seperti ini. Itu pun tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Jadi sangat-sangat penting bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam kita memasuki musim hidup apapun. Mungkin kita sudah melewati musim hidup yang bagi kita itu enggak enak sama sekali. Atau ke depan Tuhan mengizinkan kita masuk dalam fase-fase yang enggak enak. Kita mungkin berhadapan seperti keluarga Abraham, kita mengalami kehilangan. Ke depan Tuhan izinkan kita mengalami kehilangan. Kita harus bergumul dengan keterpisahan dengan orang-orang yang kita kasih. Mari tetap ingat bahwa Tuhan tetap baik dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Sehingga hati kita tetap kuat Bapak Ibu di dalam memasuki fase hidup apapun, transisi hidup apapun. Kita tetap belajar melihat bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala musim kehidupan kami, bahkan musim yang bagi kami sangat-sangat kelam, musim yang bagi kami sangat-sangat tidak menyenangkan, kami tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong kami bahkan dengan cara-cara yang bahkan tidak kami pikirkan. Bahkan Tuhan juga menolong kami di dalam masa-masa kami mempersiapkan hidup kami memasuki fase-fase tertentu. Kami mungkin punya rancangan ini dan itu, kami mengharapkan untuk mendapatkan ini dan itu dan lain sebagainya. Tuhan kiranya mari menolong kami supaya kami tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan. Sebagai anak, sebagai orang tua, Tuhan mari menolong kami supaya kami boleh menjalankan peran kami dengan baik di dalam keluarga kami. Kami boleh saling mengingatkan hingga pada akhirnya
Kami bersama-sama tetap kuat di dalam iman kami, hingga pada akhirnya bahkan sampai akhir hidup kami tetap bertumbuh sebagai keluarga yang cinta akan Tuhan. Keluarga yang bersama-sama bertumbuh di dalam iman yang sama, bersama-sama bertumbuh di dalam iman yang benar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur Tuhan begitu baik mengasihi keluarga kita masing-masing. Saya yakin percaya setiap kita mengalami transisi-transisi dalam kehidupan rumah tangga kita, semuanya Tuhan izinkan dan itu menjadi sukacita bagi kita sekalian. Jika sampai hari ini keluarga kita masih kita dapati sebagaimana ada yang kita rasakan, mari kita terus bersyukur kepada Sang Gembala yang memimpin keluarga kita. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan menyatakan syukur kita. Kita akan sampaikan dan kumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Mari kita mencamkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal ayat 13. Ibrani pasal 13 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan nyatakan sukacita kita, syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Selama kantong persembahan diedarkan, kita pujikan hari yang bahagia. Ditentukan hari Tuhan jadi Allah berkat ini. Semua Kristen menguduskan, memuliakan namanya. Hari yang bahagia, ku bersama dengan Bapa. Kemurahan Allah nyata, ku datang di depan tahta. Hari yang bahagia, kesukaan tak terkira. Hari ini Yesus bangkit. Hari ini Yesus bangkit, kuasa maut telah lenyaplah. Raja damai, Tuhan hidup, hidup kekal sempurna. Hari yang bahagia, ku bersama dengan Bapa. Kemurahan Allah nyata, ku datang di depan tahta. Hari yang bahagia, kesukaan tak terkira. Roh Kudus tinggal sertaku. Roh Kudus tinggal sertaku, mengajarku kebenaran. Belenggu dosa terlepaslah, duka susah pun lenyaplah. Hari yang bahagia, ku bersama dengan Bapa. Kemurahan Allah nyata, ku datang di depan tahta. Hari yang bahagia, kesukaan tak terkira. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita menyerahkan keluarga kita masing-masing di dalam
transisi yang kita harus alami di masa-masa mungkin keluarga kita ada pada posisi di mana kita sebagaimana tadi difirmankan, biarlah kita terus menyatakan penyerahan kita secara total di hadapan Tuhan. Kita tidak saja mempersembahkan apa harta benda yang ada, tetapi juga seluruh keluarga kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala kami yang sejati. Saat ini Tuhan, di penghujung ibadah kami, setelah kami merenungkan, mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, menopang, menolong, menguatkan kami. Kami menyatakan syukur kami, menyerahkan uang yang sudah kami persiapkan, menjadi persembahan, kiranya menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam penata layanan peribadatan di tempat ini. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Ya Bapa, tolonglah apa yang sudah Tuhan anugerahkan, berkat-berkat yang sudah Tuhan titipkan bagi kami. Biarlah kami dapat mengelola dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang terkumpul ini. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang mengelola sehingga seluruhnya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah seluruh permohonan dan doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengar warta gereja disampaikan oleh Penatua Christian. Dipersilakan. Salam. Salam. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat sekalian. Pada hari ini ada beberapa penekanan warta yang akan disampaikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Gembala Evangelis Hana Ibu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, beserta Pak Edi yang sudah memimpin kita dalam ibadah beserta tim, sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang berikutnya, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu beserta saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah tempat ini. Jika berkenan mungkin bisa berdiri di tempat, mungkin bisa memperkenalkan diri. Apakah ada Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Jika tidak ada, kami akan melanjutkan. Warta berikutnya terkait dengan ibadah raya GKT Ampenan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2026 dengan tema Jangan Menukar Berkat Kekal Demi Hal yang Fana, yang akan disampaikan oleh Evangelis Hana Ibu STH pada ibadah pertama yaitu pukul 7 dan 9.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian yang kedua, persekutuan doa malam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026 dengan tema merespon panggilan Makedonia dengan pembicara Evangelis Hana Ibu STH pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di ruang Serbaguna GKT Ampenan. Warta berikutnya terkait dengan persekutuan usia indah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni tahun 2026 dengan tema merayakan kebaikan Tuhan yang akan dipimpin sekali lagi oleh Evangelis Hana Ibu STH pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah di ruang Serbaguna GKT Ampenan. Persekutuan pemuda yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 dengan tema Trust His Timing yang akan disampaikan oleh Evangelis Hana Ibu STH pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di ruang Serbaguna GKT Ampenan. Persekutuan remaja pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 dengan tema Choose Peace, kemudian akan juga dipimpin oleh Lose Vina Natalia pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di ruang Serbaguna GKT
ampenan. Informasi berikutnya terkait dengan penyesuaian jadwal persekutuan. Kemarin majelis melaksanakan rapat terkait dengan penyesuaian jadwal persekutuan. Dalam rangka mendukung penggunaan ruangan dan pelaksanaan ibadah yang lebih efektif, ditetapkan penyesuaian jadwal persekutuan sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan komisi remaja. Ya, ini adik-adik remaja yang biasanya itu pukul 9 ya. 9.30 mulai bulan Juli akan dilaksanakan pukul 7.30. Jadi lebih pagi bangunnya ya, adik-adik remaja. Nah, ini bangun pagi terus ini dari Senin sampai Minggu. Ya enggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, persekutuan komisi anak yang biasanya pukul 9 ini dimundurkan setengah jam jadi pukul 9.30. Penyesuaian jadwal ini mulai akan berlaku pada bulan Juli tahun 2026. Bertepatan dengan tahun ajaran baru. Jadi nanti waktu peralihan disampaikan lebih awal supaya yang adik-adik remaja ini mulai belajar bangun pagi di hari Minggu ya. Hal ini berkaitan dengan penggunaan ruang serbaguna. Jadi supaya lebih efektif penggunaannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada satu warta tambahan, setelah ibadah ini kita akan ada perjamuan kasih. Diinformasikan bahwa setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita ada perjamuan kasih. Hal ini bisa terlaksana oleh dukungan oleh donatur, sehingga pada minggu pertama dan minggu ketiga kita sama-sama dapat melaksanakan perjamuan kasih. Jadi nanti mungkin bisa melewati pintu samping. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Oh iya, tambahan satu lagi saya lupa ya, terkait dengan himbauan Bapak Ibu, kita sama-sama menjaga kebersihan gedung gereja kita. Jika ada mungkin selama pelaksanaan ibadah, biasanya kan ada yang bawa permen tuh, permen itu yang kelihatannya kecil tapi kadang lupa nyelip di bawah kolong-kolong kursi. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa sama-sama berpartisipasi untuk menjaga kebersihan gedung gereja, sehingga kalau membawa makanan atau permen secara spesifik bisa dibawa dan dibuang di tempat sampah. Terkait juga dengan perjamuan kasih Bapak Ibu, di gereja melalui donatur juga ada menggunakan gelas kaca ya, yang biasanya kan pakai paper cup gitu ya. Jadi gelas kaca diimbau juga Bapak Ibu untuk setelah menggunakan, jika berkenan untuk mencuci ya dicuci ya, ada wastafel di belakang. Kalau memang antriannya panjang, kalau tidak sempat ya mungkin bisa diletakkan di tempat yang pas gitu ya. Jangan ditaruh di bawah atau di tempat-tempat yang tersembunyi, karena nanti kasihan majelisnya nyari-nyari, kurang satu gelas tuh repot nanti. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Edi Sorarko. Terima kasih. Terima kasih Penatua Christian. Bapak Ibu, bersama-sama kita bersukacita, bersyukur kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, mari kita pujikan doksologi versi bahasa Mandarin, kemudian kita menerima berkat disampaikan oleh hambanya dan kita aminkan bersama-sama. Doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Sumber berkah dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin.
Bapak Ibu Saudara, marilah kita pulang ke dalam rumah kita masing-masing, menghadapi berbagai musim yang Tuhan percayakan untuk boleh kita hadapi, musim yang membuat kita senang, yang membuat kita tertawa, ataupun yang membuat kita menangis. Kita tetap belajar untuk terus bersama-sama dengan Tuhan, dan tetap belajar bersama-sama untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan selalu bersama-sama dengan kita melewati berbagai musim kehidupan kita. Mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk bersaat teduh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memimpin aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menuntun jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegahkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena